Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Novianti, kelas 5A semester 5 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis dan pengembangan materi dan handout dengan nomor NIM 1901045110. Sekolah yang saya analisis yaitu SMP kelas 8, KD nomor 3.9 dan 4.9. Selanjutnya, kompetisi dasar 3.9 itu menjelaskan tentang mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Selanjutnya ada KD 4.9 yang menjelaskan tentang meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Selanjutnya ada IPK dari kompetisi dasar 3.4 yang pertama itu ada menulis informasi teks eksplanasi, yang kedua ada menjelaskan teks eksplanasi, yang ketiga ada mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, dan yang keempat ada meringkas kaidah-kaidah dalam teks eksplanasi. Selanjutnya ada materi pokok pembelajaran atau bahan metode dan langkah-langkah pembelajaran di KD 3.9. Yang pertama ada peserta didik dapat memilih artikel atau informasi mengenai teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua ada peserta didik dapat berdiskusi menelaah isi yang terkandung dalam teks eksplanasi dengan sangat teliti dan benar. Yang ketiga ada peserta didik dapat menentukan struktur teks eksplanasi dengan cara menulis atau meringkas. Dan yang terakhir ada peserta didik menganalisis kaidah-kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks eksplanasi paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan. Selanjutnya ada penilaian bentuk soal atau jawaban yang ada di KD 3.1. Yang pertama, jawaban siswa dalam menulis informasi yang bersifat teks eksplanasi yang fakta dan benar. Yang kedua, menjelaskan dan mempresentasikan teks eksplanasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, di depan dengan etika sopan santun secara berkelompok. Yang ketiga ada analisis dan menelaah struktur teks dalam teks eksplanasi. Ada judul, kepala, isi, dan penutup teks eksplanasi hasil diskusi per kelompok. Dan yang terakhir ada menulis kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan. Selanjutnya ada kompetensi dasar 4.1. Yang pertama itu ada mengartikan isi teks eksplanasi, mengartikan fakta teks eksplanasi. Yang ketiga, menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur teks dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dan yang terakhir ada mengembangkan isi pokok teks eksplanasi. Selanjutnya ada materi pokok atau bahan ajar. Yang pertama ada mencari informasi mengenai teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari berbagai sumber. Yang kedua, mencari informasi bersifat fakta yang terkandung dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, ada struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang baik dan benar. Dan yang terakhir, ada isi pokok teks eksplanasi dikembangkan dengan benar. Selanjutnya ada metode dan langkah-langkah pembelajaran di KD. Yang pertama, peserta didik dapat mencari buku atau jurnal dan artikel yang membahas mengenai teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik membuat kelompok dan berdiskusi mencari informasi fakta-fakta mengenai suatu fenomena dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan struktur teks eksplanasi dan kaidah-kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi isi-isi pokok yang ada di dalam teks eksplanasi. Selanjutnya ada penilaian.
yang terdapat di KD 4.1. Yang pertama, menulis jawaban mengenai informasi yang terkait dengan teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Yang kedua ada mencari dan mempresentasikan secara berkelompok fakta-fakta teks eksplanasi dan informasi mengenai suatu fenomena dari berbagai sumber. Yang ketiga ada menelaah struktur-struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang baik dan benar, serta beretika sopan santun dan dalam mempresentasikan di depan kelas. Dan yang terakhir ada menarik kesimpulan mengenai isi pokok teks eksplanasi mengenai suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca secara individu. Selanjutnya ada handout pembelajaran. Kompetensi dasar 1 yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dan beragam sumber yang didengar dan dibaca. Indikatornya itu yang pertama ada menulis informasi teks eksplanasi, yang kedua menjelaskan isi teks eksplanasi, yang ketiga mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, yang keempat meringkas kaidah-kaidah dalam teks eksplanasi, yang kelima mengartikan isi teks eksplanasi, yang keenam mengartikan fakta teks eksplanasi, yang ketujuh ada menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur teks dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dan yang terakhir ada mengembangkan isi pokok teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya yang pertama siswa dapat mengetahui apa itu teks eksplanasi, yang kedua siswa dapat memahami apa itu teks eksplanasi, yang ketiga, siswa dapat mengetahui struktur-struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi. Yang keempat, siswa dapat memahami kaidah-kaidah teks eksplanasi tersebut. Yang kelima, siswa dapat mengetahui arti isi teks eksplanasi. Yang keenam, ada siswa dapat mengartikan teks eksplanasi. Yang ketujuh, siswa dapat menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur teks kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat mengembangkan isi pokok teks eksplanasi. Selanjutnya ada petunjuk belajar. Yang pertama, sebelum mulai pembelajaran awali dengan doa. Yang kedua, guru mengabsen siswa-siswi satu persatu. Yang ketiga, guru menanyakan sampai mana pembelajaran yang dibahas minggu lalu. Yang keempat, ada guru menanyakan apa itu teks eksplanasi. Dan yang kelima, ada siswa memperhatikan dan menyimak apa yang guru terangkan di depan kelas. Dan yang terakhir, ada siswa dapat bertanya kepada guru mengenai pembahasan tersebut jika belum ada yang paham atau dimengerti. Selanjutnya ada peta konsep. Yang pertama mencari pengertian teks eksplanasi, yang kedua menjelaskan dan mengidentifikasi teks eksplanasi, yang ketiga mengartikan kaidah-kaidah kebahasaan teks eksplanasi, yang keempat mengartikan isi dan fakta yang terdapat dalam teks eksplanasi, dan yang terakhir ada menyusun kaidah dan mengembangkan isi pokok teks eksplanasi. Selanjutnya ada materi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir, ada fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipasi manusia, contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi, sebuah
teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Dan yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat diartikan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam penyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif. Contoh teks eksplanasi itu ada tanah longsor. Yang pertama itu ada pernyataan umum, ada urutan sebab dan akibat, ada interpretasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.